Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Selamat malam, salam. Salam. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah ini. Yang memulainya saja kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Kidung Jemaat 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan, dan kata-kata selanjutnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururi ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Karena ini adalah PA putaran 2 yang kita awali kembali dari kitab Kejadian, maka mohon izin saya yang pandu kita dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Allah yang layak disembah. Allah yang layak menerima puji-pujian. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali sebagai rekan sekerja dari Yesus Kristus yang Tuhan telah panggil. Tuhan tetapkan, yang Tuhan utus untuk melayani Tuhan bagi anak-anak domba Tuhan. Di Jemaat Tupumada, terlebih khususnya di pusat Tupumada ini. Kembali bertemu di rumah tangga Bapak Fian sekeluarga di sini. Terima kasih untuk kesempatan indah ini ya Tuhan. Dan dalam kesempatan indah ini, kami bersama-sama kembali Tuhan beri kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk PA bersama. Ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan ada di dalam diri kami masing-masing. Dan kami mohon Roh Kudus yang berkarya. Biarlah pembacaan perenungan firman Tuhan saat ini, kami boleh memahaminya, menerimanya, dan melakukan memelihara dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, mari datang dan berfirmanlah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita mulai dari kitab Kejadian. Dan saya bagikan untuk kita. Sudah dapat semua? Baik, saya ajak kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ini untuk Kejadian pasal 1 ayat 1, saya ajak kita lihat di kertas. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Hanya sepotong ini, tapi sebentar saya mengantar kita untuk memahami sedikit tentang bahasa Ibrani yang tertuang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau bahasa Ibrani, Bapak memperhatikan di sini ya. Kalau bahasa Ibrani itu dibacanya dari belakang, dari kanan ke sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan di situ, dia katakan Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaret. Nah, Bereshit itu huruf pertama itu B. Itu huruf pertama. Ya. Sedangkan kalau huruf-huruf di sini, itu kita bisa lihat di belakang, itu huruf atau abjad bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu dimulai harus dilihat dari kanan. Alef. Harus lihat dari yang kanan. Jangan kita lihat dari yang kiri. Dari yang kanan itu yang X, yang model X itu. Itu Alef.
Dan kita lihat bagian akhirnya itu ada di bagian kiri bawah. Itu tau atau dibacanya taf. Biasanya W itu disebut V. Jadi ada alef, atau kalau dalam bahasa Yunani itu alpha, dan abjad terakhir bahasa Yunani itu adalah omega. Sedangkan kalau dalam bahasa Ibrani ini taf. Jadi sekali lagi, kalau bahasa Ibrani awal itu alef dan akhir itu adalah tau atau taf. Sedangkan bahasa Yunani alpha dan yang paling akhir abjadnya omega. Oke, kita balik kembali. Nah, di sini kekasih-kekasih Tuhan, bahasa Ibrani diyakini adalah bahasa asli dari Tuhan. Kenapa dikatakan bahasa asli dari Tuhan? Karena dipercaya bahwa saat Tuhan omong langsung dengan Adam dan Hawa, itu Tuhan menggunakan bahasa Ibrani. Terus turun-menurun sampai kepada anak cucu, sampai bangsa Israel. Dan kemudian bangsa Israel membuat dalam bentuk tulisan kalimat yang keluar dari Tuhan itu. Membuat dalam bentuk tulisan, dan tulisan dalam huruf bahasa Ibrani itu paling agung. Paling tinggi. Kenapa Bapak Mama kekasih Tuhan? Karena huruf-huruf dalam bahasa Ibrani ini, dia ada dua makna. Satu bisa dilihat maknanya ada di dalam gambar. Dua maknanya ada di dalam angka. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan duluan di huruf untuk kita hitung angka. Coba hitung itu ada berapa kata. Beresit 1, bara 2, Elohim 3, Et 4, Hasyamayim 5, Fe'et 6, Haaretz 7. Bangsa Israel itu sangat-sangat perhatian tentang angka. Karena di situ tersimpan satu makna mendalam. Jadi Haaretz, angka untuk 7 kata dalam satu kalimat di awal kitab dari semua kitab itu menggambarkan hari Sabat, menggambarkan ibadah. Karena angka 7 itu angka Sabat. Kita pegang ini ya, Bapak. Itu angka dulu. Memang ada banyak sekali, baik itu kalau kita hitung ada 28 huruf, dan tapi saya tidak masuk sampai di sana dulu. Kita perhatikan sekarang Bapak Mama dari segi huruf. Huruf dalam bentuk gambar. Kalau kita perhatikan yang pertama itu dimulai dengan bet. Kalau kita balik di belakang, itu adalah yang kedua setelah alef, ya kan? Setelah ya alef itu apa? Bet. Nah, rahasianya di dalam kalimat bahasa Ibrani, kalau huruf yang pertama itu ditempatkan satu huruf, maka itu ada satu makna penting yang mau disampaikan di situ. Kenapa dia didahului bukan dengan alef, yang sebenarnya itu gambaran dari Allah. Tetapi dia duluan dengan B atau bet di kalimat Beresit. Nah, Beresit atau kalau arti hurufiah, ya, itu artinya di dalam mulanya atau bisa pada mulanya. Beresit. Nah, kalau kita pisah ya Bapak Mama ya, kalau B atau bet tadi ini yang pertama, kemudian dengan rest itu kalau kita balik di sebelah, itu huruf kedua yang Beresit itu, huruf kedua itu adalah res. Kita cari res di mana? Di barisan bawah ketiga dari belakang. Ya toh? Res. Nah, itu kalau digambarkan oleh orang Israel, res itu dia gambar kepala manusia. Itu huruf kedua. Jadi itu dia gambar kepala manusia.
Kalau dia gambar kasih lengkap. Ini yang apa ini? Ini dia lambang kepala manusia. Jadi mereka itu ada huruf begini, tapi nanti ada dia punya gambar lagi. Gambar huruf begini, dia punya gambar yang sempurna seperti apa. Satu huruf itu punya gambar-gambarnya. Jadi kalau huruf kedua ini res, itu digambarkan, itu kepala manusia. Nah sedangkan bet yang pertama, itu artinya apa? Dia punya arti lagi, satu huruf. Bet itu artinya rumah. Jadi kalau Bapak Mama ingat kata Bethlehem, itu artinya rumah roti. Bethlehem. Bet itu rumah. Kemudian di sini ada gambar kepala. Berarti kepala rumah. Nah, huruf ketiga itu gambaran dari huruf awal atau itu gambaran dari kata Allah. Seperti kalau kita baca Elohim, ya, di kata ketiga, itu kan awalnya Alef tuh. Nah, itu Elohim itu Allah artinya. Nah, jadi kalau di tiga kata huruf yang pertama itu, dia mau katakan bahwa kepala rumah. Nah, tapi di sini Allah di sini kalau digambarkan ini Alef di dalam gambar yang saya bilang tadi, kalau macam res itu digambar kepala manusia. Tapi kalau gambar yang kedua ditunjukkan oleh orang Ibrani di Alef ini, dia gambar seperti atabalek, ya. A yang besar begini tabalek. Jadi itu seperti gambar kerbau punya kepala. Kalau atabalek kan, kalau kita bayangkan. Gambar yang samping-samping itu yang tarik begini, itu ada telinga. Sedangkan yang sisa di ujung atas itu tanduk. Itu melambangkan kekuatan. Jadi huruf bangsa Israel itu atau huruf Ibrani, dia punya makna dalam sekali. Nah, jadi dia mau katakan bahwa kepala rumah yang memiliki kuasa. Itu dimulai dari kata itu. Nah, selanjutnya kalau kita pisah, ya, hanya dua huruf ini saja, dia punya arti lain lagi. Kalau hanya bet dengan res, dua huruf yang pertama itu, maka dia cara bacanya bar. Bar itu apa? Bar itu artinya anak. Jadi anak Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik. Jadi pada mulanya ini semua dia ada, dia bermula, itu sebenarnya kuncinya anak Allah. Itulah yang disebutkan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah ya, itu. Jadi hikmat Tuhan ditaruh di dalam bahasa yang Tuhan sendiri kasih, bahasa asli ini. Dan di dalamnya itu Bapak Mama, Tuhan sudah simpan begitu rupa. Untuk ini kalimat yang Bapak Mama agak tinggi, tetapi saya harap Bapak Mama ingat terus. Itu selalu pergerakan dari Alkitab, pergerakan dari cara Tuhan menyingkapkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam perjalanan sejarah secara progresif. Maksudnya, ini kata dia ini tapi semoga bisa ingat. Progresif itu artinya dia bergerak maju dari yang samar-samar semakin terang. Jadi nanti dari kalimat pertama ini kalau dibaca orang biasa sulit mengerti. Tetapi kalau didalami perlahan, dipelajari perlahan-pelan, semakin dia terungkap. Jadi apa yang dimaksudkan dari kalimat pertama ini, kalau orang baca apa maksudnya? Ini pada mulanya Allah menciptakan cara biasa saja. Tetapi saat semakin mendalami dan bergerak terus, oh ternyata di perjanjian baru ketemu anak Allah. Jadi dia perlahan-lahan sama dengan Mesias disembunyikan, semakin terang. Jadi pergerakan progresif itu. Nah, selanjutnya Bapak Mama, kita melihat di sini juga lambang yang lain itu di kalimat di kata et. Nah, coba perhatikan kata et itu di kata keempat ya. Nah, et itu ada dua huruf saja.
Dan ini kalau kita balik di belakang, itu huruf pertama itu alef tuh. Huruf terakhirnya tahu. Kita kembali lihat benarkah tidak. Dia dua huruf itu kan yang ada di situ. Yesus mengatakan bahwa dialah Alfa dan Omega. Itu sudah tercantum di kalimat yang pertama ini, Bapak. Itu dalamnya hikmat Allah yang Allah taruh di kalimat yang pertama ini. Nah, sedangkan bara, ya, Bereshit pada mulanya, bara itu mencipta atau menciptakan. Ya. Jadi kalimat bahasa Yunani ini, saya sudah coba pelajari sedikit bahasa Kakak saat penerjemahan, mirip Bapak Mama. Artinya dia tidak lurus. Jadi kalau kita luruskan harfiah, dia akan begini. Bereshit pada mulanya, bara menciptakan, Elohim itu Allah, ya, itu Hasyamayim, langit jamak, Ve'et, dan itu Haaretz, itu bumi. Ya, jadi kalau kita lurus, pada mulanya menciptakan Allah, ya, atau diciptakan Allah, itu langit dan itu bumi. Apa Kakak sering saya ketemu begitu. Dia kalau kita terjemahkan lurus, dia agak ganjil. Karena itu harus macam bahasa Indonesia dia menjadi merubahnya. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi Elohim di situ dia di depan. Ya, kalau bahasa Inggris juga dia pakai itu seperti bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau di bahasa Indonesia tadi kita harus balik. Jadi Bereshit pada mulanya, bara itu harus di belakang, Elohim yang duluan. Kalau kita bahasa Indonesianya, pada mulanya Allah menciptakan itu langit dan itu bumi. Nah, kenapa langit itu dia jamak? Karena kalau kata im di belakang, Bapak Mame, Hasyamayim itu im itu jamak, bentuk jamak. Jadi lebih dari satu. Kalau Eretz, ya, tidak ada im, karena bumi itu hanya satu. Nah, langit ini kenapa jamak? Karena tidak terukur. Dia tidak ada langit satu. Dia luas sekali. Nah, kemudian Elohim, kenapa dia ada im? Jadi nampaknya jamak. Apakah Allah? Benar. Tetapi tetap dibaca tunggal. Dalam tunggal itu ada tiga, ada jamak. Jadi di dalam kalimat pertama ini saja Bapak Mama sudah luar biasa Tuhan simpan satu hikmat yang kaya. Nah, selanjutnya Bapak Mama kita sudah sedikit saja itu saya sampaikan tentang dalam kalimat pertama ini tersimpan tentang ketritunggalan Allah dan tentang yang Allah yang tiga itu. Ya. Fokusnya maksudnya yang memperkenalkan diri dalam Yesus Kristus sehingga dia yang layak untuk menerima pujian kita. Di dalam Allah Tritunggal itu memperkenalkan diri kepada kita dalam Yesus Kristus. Anak Allah. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Mama, demikian pun dari huruf-huruf tadi, termasuk kalau kita perhatikan di Ve'et ya, di yang keenam, kata keenam. Ve'et itu coba kita macam i ya. Coba kita lihat di belakang, dia gambarnya seperti apa. Nah, itu Vef, dia yang wow itu, Vef. Ya. Yang Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, atau Vav. Kalau cara bacanya, Vav. Nah, itu dia seperti paku. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Mama, itu dia bicara tentang Allah yang terpaku. Kalau arti gambarnya dia. Begitu. Jadi ada arti huruf, tapi ada juga arti gambar. Jadi Allah yang terpaku itu merujuk juga kepada anak Allah tadi atau Yesus Kristus. Atau sang awal dan akhir. Jadi Allah sudah simpan begitu rupa. Tentang pribadi Yesus itu di situ. Nah sekarang Bapak Mama kita akan melihat setelah tadi angka 7 ya, melambangkan angka Sabat. Sekarang angka 3 juga
melambangkan angka Tritunggal sebagai yang mencipta atau bara. Ya, bara itu mencipta. Nah, coba kita perhatikan di Alkitab ini. Kata bara itu ada di mana saja? Kejadian pasal 1. Yang mencipta ya, yang khusus kalimat mencipta. Pertama, 1 pasal 1 tadi ya. Pada mulanya Allah bara, mencipta. Sekarang kita cari lagi. Kalau yang lain itu dia kata menjadikan ya. Jadilah, jadilah. Tapi sekarang kita lihat yang mencipta lagi. Ayat berapa, Papa? (27) ayat mana lagi? Sebelum itu ada. Sebelum ayat 27 ada juga. Mencipta. 21. Ya, oke. Kita sudah temukan pertama ayat 1, pasal 1 ayat 1. Yang pertama ya. Yang kedua, pasal 1 ayat 21. Allah, maka Allah menciptakan binatang. Yang ketiga, pasal 1 ayat 27. Itu hanya 3. Hanya 3 saja. Bapak Mama tidak akan temukan yang lain lagi. Di pasal 1 itu. Hanya 3 tentang penciptaan. Tentang bara. Yang disebutkan. Allah mencipta langit dan bumi. Yang kedua, Allah mencipta binatang-binatang laut dan seterusnya. Yang ketiga, Allah mencipta manusia. Ya. Jadi ada 3. Jadi konsep 3 itu penting sekali Bapak Mama dalam Ibrani. Atau dalam Alkitab kita akan lihat keseluruhannya. Nah, selanjutnya konsep 3 juga ini kita akan lihat. Di hari penciptaan yang ketiga. Hari pertama jadilah terang. Ayat 3 ya. Hari kedua ayat 6. Berfirmanlah Allah jadilah cakrawala. Ayat 6. Hari ketiga berfirmanlah Allah hendaklah segala air. Ayat 9. Ya. Pasal 11. Pasal 11 ya. Hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Coba Mama perhatikan. Yang Tuhan tumbuhkan di hari ketiga itu ada berapa macam? Berapa macam Bapak Mama? Ada? Apa? 1? Tunas-tunas muda. 2? 3? Benar kan? Di hari ketiga ada 3. Coba sekarang kita lihat di hari ke-6 kelipatan 3 kali 2. Di hari ke-6 coba kita perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar supaya ini kita sebelum itu ya, Mama. Di hari ke-5, ya hari 24 ya, mulai 24 ya. Hendaklah bumi ada berapa jenis? Coba Mama lihat. Ada? Yang pertama apa? Binatang melata. Yang pertama ternak. Yang kedua, yang ketiga, ya coba kita perhatikan kalimat itu hanya 3. Benar tidak? Sekarang kita melihat tentang saat Tuhan memberi kuasa kepada manusia. Coba kita perhatikan di ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar supaya mereka berkuasa atas 1 ikan di laut, burung-burung udara, dan atas ternak, ya, seluruh bumi dan segala. yang merayap. Ya.
Ya, jadi ini kalau kita perhatikan konsepnya, yang ada di atas itu apa? Burung toh? Iya. Yang ada di darat binatang-binatang kan? Yang ada di laut ikan-ikan. Jadi itu 3 wilayah kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Wah, luar biasa. Jadi bangsa Israel itu konsep ini Tuhan sembunyikan, bangsa Israel saja banyak yang tidak tahu. Sebenarnya Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Allah yang tunggal, tetapi dalamnya ada 3 pribadi. Sebagai yang mencipta, dan apa yang diciptakan itu dia taruh 3. Nah, angka 7 juga Bapak Mama kita akan melihat nanti kalau kita sampai ke Nuh, tapi belum ya. Itu binatang-binatang yang masuk di Bahtera. Baik, setelah itu Bapak Mama kita sudah melihat ini, maka kita masuk sekarang kepada manusia dan Taman Eden. Ya, kita sampai pasal 11 Bapak Mama. Manusia dan Taman Eden. Kalau kita perhatikan, coba Bapak Mama kita baca sama-sama ayat 9 di pasal 2. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada berapa pohon Bapak Mama? Pertama ada banyak pohon tuh. Sekarang yang di tengah ada berapa pohon? Ada 2. 1 pohon. 1 pohon. Baca bapak. 1 pohon apa? Iya. Itu. Yang kedua? Pohon pengetahuan tentang yang baik. Mungkin banyak yang belum tahu ini. Ada 2 pohon Bapak. Jangan lupa ini. Pertama dia katakan, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta. Ada 2 ya. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, selanjutnya Bapak Mama saya tidak terlalu apa yang lain-lain itu tentang taman-taman keadaan Taman Eden, tapi yang pasti begini. Bahwa Taman Eden itu bukan di sorga. Taman Eden itu benar-benar ada di bumi. Dan kalau Bapak mau cek itu sungai-sungai ada sekarang. Ya, benar di Irak seperti Bapak mau sampai. Ada betul. Oke. Selanjutnya sekarang ya kita tahu bersama, kita ikuti tentang cerita penciptaan itu. Nah, tapi yang saya mau katakan di sini Bapak Mama, hal yang perlu kita dalami adalah saat Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia Adam dan Hawa itu di Taman Eden, ada perintah kan yang Allah berikan kepada mereka. Perintah Allah itu sekaligus adalah perjanjian. Perintah Allah itu sekaligus adalah bentuk dari sebuah ibadah. Ini hal yang penting sekali Bapak. Jadi ibadah itu adalah Allah berfirman dan manusia yang mendengar firman taat. Karena apa? Karena di dalam perjanjian hanya 2 hal ini Bapak Mama. Yang Bapak Mama ingat terus. Dalam perjanjian engkau taat maka engkau akan tidak taat maka akan itu kita akan temukan terus tentang perjanjian ini. Taat hidup, tidak taat mati. Jadi jangan lupakan itu kalimat. Nah, itu adalah firman yang disampaikan Allah untuk satu bentuk persekutuan ibadah antara Allah dengan ciptaannya khususnya Adam dan Hawa. Tetapi yang terjadi apa Bapak Mama? Saat di Kejadian pasal 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara segala binatang. Dan kita perhatikan ini apa kata ular itu. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Apakah itu yang Tuhan firmankan? Tidak toh? Karena Tuhan bilang, boleh kau makan yang lain, tapi ada yang tidak boleh. Tapi iblis bilang, Tuhan berfirman, kau boleh makan semua. Ya. Tapi kemudian perempuan ini, dia masih dalam keadaan sadar. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini, boleh kami makan buahnya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Berarti Adam sudah kasih tahu Hawa untuk apa yang Tuhan firmankan kepadanya, supaya Hawa juga pegang dan supaya Hawa juga taat. Jadi ini mereka diminta untuk ada dalam satu ketaatan ibadah. Tetapi kata ular itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam kalimat ini saja, pasti Hawa berpikir dengan Adam, kalau Adam ada di situ. Apa yang dikatakan iblis benar. Karena Allah sudah berfirman, bahwa kamu akan beranak cucu. Tidak mungkinlah mereka mati. Pasti mereka akan tetap hidup untuk beranak cucu. Tapi ini kekasih-kekasih Tuhan, yang sangat berbahaya. Ayat 5 dari pasal 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi saat Allah memberi perjanjian kepada manusia, supaya manusia taat kepada Allah, manusia menyadari bahwa mereka adalah yang dicipta dan Allah yang berfirman adalah pencipta, maka iblis datang mengatakan begini. Itu bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah kamu menjadi seperti Allah. Jadi iblis menawarkan sebuah ibadah palsu. Iblis menawarkan bahwa kamu tidak perlu pandang dia pencipta dan kamu yang dicipta. Tetapi kamu menjadikan dirimu seperti Allah. Disitulah saat Hawa makan buah, maka kejatuhan manusia karena mau menjadi seperti Allah. Dan iblis akan terus kekasih-kekasih Tuhan. Dia akan membawa manusia untuk menjadi seperti Allah. Nah, hal berikut, Bapak Mama kekasih Tuhan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah terpuruk, tetapi Tuhan tetap menemui mereka. Saat manusia mulai jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan pertama, Bapak Mama? Saat jatuh dalam dosa, mereka merusak taman. Buktinya apa? Siapa yang tahu? Bukti mereka merusak taman. Ayat 7. Coba baca. Pasal 3 tadi. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah jahat. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat. Berarti di sini orang merusak taman itu. Mereka mulai tarik daun, mulai bikin pakaian. Jadi manusia mulai menutupi dosanya. Manusia mulai punya usaha untuk supaya dosa mereka tertutupi. Dan mari kita lihat selanjutnya, Bapak Mama. Apakah mereka tetap memakai pakaian itu? Ya, Allah yang, coba lihat ayat 22 ya. Minta maaf. Di ayat berapa itu ya? Yang Allah kemudian memakaikan kepada mereka pakaian. 21 ya. Nah, 21 benar. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari untuk manusia dan untuk lalu ini Bapak Mama, dalam ini maksud firman.
Artinya Allah ganti. Artinya itu yang tadi usaha manusia menutupi perbuatannya, Allah suruh tanggalkan. Dan Allah tidak simpan itu kulit binatang untuk manusia ambil. Kalau tidak nanti ada usaha manusia. Tapi Allah yang buat, Allah yang pakaikan. Menunjukkan bahwa keselamatan itu anugerah dari Allah, bukan usaha manusia. Itu dalam dari maksud itu. Dari awal memang ini kejatuhan manusia, Allah sudah gambarkan memang bahwa sebenarnya Allah yang punya inisiatif untuk manusia itu bisa selamat. Bapak Mama, saya bayangkan ya, luar biasa Adam dan Hawa ini. Mereka sudah dengar langsung, artinya berbicara dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah datang langsung kepada mereka. Kemudian saat mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri yang buat pakaian untuk mereka. Wah, pakaian itu mahal sekali pasti. Karena kalau daun itu sementara, tetapi kulit binatang melambangkan kekekalan. Waktu yang lama. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Nah, dari sini juga Bapak Mama, sudah mulai disimpan tentang gambaran anak domba yang akan disembelih. Karena menurut beberapa ahli, saat mereka selidiki, mereka percaya bahwa kulit binatang yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah domba. Karena orang-orang yang membuat jaket dari kulit binatang, bagi mereka, jaket kulit binatang yang terbaik adalah jaket kulit binatang domba. Jadi Tuhan sudah simpan memang. Sehingga nanti waktu bangsa Israel Tuhan bilang, untuk mengampuni dosamu, kamu bawa itu domba kepada imam, supaya nanti domba itu disembelih, darahnya tercurah, dagingnya dibakar, untuk pengampunan dosa. Dan Yesus Kristus juga nanti akan disebut sebagai anak domba Allah. Itu sudah tersimpan semua dari awal. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dosa itu mulai merasuk. Tapi sebelum itu, Bapak Mama, bagaimana dulu tentang Adam dan Hawa? Ada yang bertanya begini. Kira-kira Adam dan Hawa ini selamat tidak? Dosa berdosa ya. Kira-kira mereka ini masuk surga tidak? Masuk, Bapak Mama. Pasti. Karena tadi itu dari Tuhan sudah mengenakan kepada mereka pakaian. Dan kemudian setelah itu apakah mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat buktinya. Yang pertama, mari kita lihat di pasal 4. Kita bergerak perlahan-lahan, Bapak. Di pasal 4. Kita baca ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini ungkapan iman. Berarti dia tetap dengan Adam membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka meyakini anak mereka itu lahir karena pertolongan Tuhan. Itu bukti yang, ya sebenarnya ada bukti-bukti sebelumnya. Tapi saya lompat di ayat pasal 4 ini. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ya, tentang Habel, itu tidak ada ya. Hanya selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Tidak ada. Tapi kata Habel itu artinya apa? Artinya nafas. Nah, jadi di situ mereka sudah memberi nama kepada anak, tidak terlepas dari hubungan mereka dengan Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang memberi kepada mereka nafas hidup. Mereka menamai anak mereka yang kedua Habel. Tapi juga di sini gambaran tentang nanti nafas itu diambil oleh Kain dengan membunuh. Nah, kita selanjutnya melihat bagaimana cara iblis untuk merusak. Jadi setelah bukti yang berikut ya, setelah Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel, ya, buktinya bahwa Adam dan Hawa tetap beribadah kepada Tuhan. Itu mereka lanjutkan kepada anak-anaknya sehingga terjadilah yang namanya penyembahan kepada Tuhan lewat Kain dan Habel yang membawa persembahan. Kan tidak mungkin dorong buat tanpa ada yang didik mereka, itu yang kasih tahu. Pastilah Adam dan Hawa yang beritahukan kepada mereka, kamu harus beribadah seperti ini. Kamu harus melakukan seperti ini. Ya. Jadi di situ
sudah mulai ada korban, yaitu binatang sebagai bentuk persembahan. Nah, dalam ibadah ini, di sini kita melihat bahwa iblis ini sudah mulai merusak cara berpikir. Apakah baru saat itu? Tidak. Karena membunuh itu adalah puncak dari kebencian. Kebencian itu biasanya dia ada tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan yang paling tinggi menghabisi nyawa. Itu tingkatan kebencian paling tinggi. Jadi sebelumnya itu para ahli meyakini, ya, mereka sudah bersama-sama untuk membawa korban ke depan hadirat Tuhan. Tapi saat itu terus Kain melihat bahwa korbannya tidak berkenan. Perlahan-lahan disimpan, perlahan-lahan disimpan, perlahan sampai disusun strategi. Dan pada hari yang dimana saatnya dia mau bunuh Habel, maka strategi yang dia bangun itu apa? Dia mulai pikir, selama ini cara membunuh, dia tahu dari mana, Bapak. Dia tahu cara membunuh dari mana. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa, Tuhan buat pakaian kasih mereka dari kulit. Nah, waktu Kain sudah lahir, kan semakin besar. Habel juga semakin besar. Ya pasti mereka juga buat dari kulit binatang, sesuai dengan yang lihat dan diri. Kalau buat dari kulit binatang, mereka harus bunuh binatang. Maka saat mereka bunuh binatang, disitulah Kain dan Habel memperhatikan cara untuk supaya binatang itu mati. Maka Kain sudah punya satu rencana dalam pikiran untuk membunuh supaya nanti saya punya adik ini langsung mati. Berarti cara apa? Seperti kalau saya bunuh ini, hewan langsung mati dengan cara ini. Ya. Jadi itu yang ada dalam pikiran Kain. Nah, selanjutnya kalau kita melihat, maka di situ muncul kata kutukan untuk Kain. Jadi manusia sebelumnya tidak dikutuk, Bapak. Coba kita perhatikan di kitab Kejadian yang pasal 3 tadi ya, manusia jatuh dalam dosa. 15 itu yang aku mengadakan. Di 14 ya. Dari 14 ya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Berarti yang Tuhan kutuk pertama adalah ternak. Yang kedua yang Tuhan kutuk adalah perempuan. Apakah Tuhan kutuk? Nah? Apakah Tuhan kutuk perempuan? Kalau Bapak memperhatikan. Justru keturunannya nanti yang akan meremukan atau Tuhan Yesus. Nah, jadi ya itu konsekuensi dari apa, tapi kata kutuk tidak ada di situ ya. Kata kutuk yang berikut apa? Tidak ada kata kutuk di perempuan ayat 16. Ayat 17. Ayat 17. Terkutuk apa? Tanah. Terkutuklah tanah. Jadi saat Tuhan ucap kata kutuk ular, tapi sampai manusia Tuhan tahan. Tuhan hanya kutuk tanah. Meskipun manusia itu berasal dari tanah. Tapi kepada manusia, Tuhan tidak ucap. Meskipun kalau kita perhatikan, berkat yang Tuhan ucapkan, ya, pertama kepada binatang. Kalau kita perhatikan ya, berkat yang Tuhan ucapkan itu kepada binatang. Lalu Allah memberkati, itu kita bisa perhatikan, nanti kita cari saja. Tapi intinya bahwa berkat yang Allah berikan pertama kepada binatang untuk berkembang biak. Allah kutuk yang pertama adalah binatang juga. Yang kedua yang Tuhan Allah berkati itu adalah apa lagi? Lalu Allah memberkati itu di
hendaklah menjadikan alam menciptakan. 22. Coba 1 ayat 22. Ini dia punya paralelnya, Bung. 1 ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya, firman, berkembang biaklah. Ini kepada, ya kan, kepada binatang ya, kepada ternak, kepada hewan. Nah, itu berkat yang Allah beri. Yang kedua, Allah memberkati manusia ayat 28. Yang ketiga Allah memberkati apa, Bapak? Pasal 2 ayat 3. Lalu? Oke. Jadi sekarang kita perhatikan, Bapak. Hari pertama Tuhan, minta maaf. Yang pertama Tuhan berkati itu adalah binatang kan? Yang Tuhan kutuk yang pertama itu adalah binatang. Yang Tuhan berkati yang kedua itu adalah manusia. Yang Tuhan kutuk yang kedua itu adalah tanah. Yang Tuhan berkati hari ketiga itu adalah hari Sabat. Hari ke-7. Yang Tuhan kutuk hari ketiga itu apa? Kali ketiga adalah manusia, Kain. Coba kita cari di mana itu Tuhan kutuk Kain. Empat ayat 11. Coba 4 ayat 11. Maka sekarang ya. Kenapa di ketiga ini Tuhan berkati hari ke-7, tetapi yang Tuhan kutuk itu adalah manusia? Karena apa? Sebenarnya masalahnya karena di saat Kain dan Habel melakukan ibadah. Ingatin Bapak Mama. Kenapa Tuhan berkati hari ke-7 dan di kali ketiga Tuhan kutuk Kain, manusia? Itu karena mereka melakukan hal yang salah di saat beribadah. Nah, jadi ini cara iblis untuk merampas supaya ibadah yang sejati itu harus rusak. Tidak boleh. Itu cara iblis yang gencar selalu. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ya di keturunan Bapak Mama. Nah, coba kita lihat di apa kita di sini. Kita di kertas tadi yang saya kasih. Coba Mama perhatikan ya. Itu keturunan. Di yang apa tabel yang kotak itu. Ada Adam Hawa, ada Kain Habel, dan menggantikan Habel itu ada Set. Nah, di anak Set, Enos, itu orang mulai panggil nama Tuhan. Ini saya tulis di bagian bawah. Di Enos, bagian bawahnya itu orang mulai, itu Kejadian 4 ayat 26. Jadi ini keturunan Habel. Nah, jadi Allah menggantikan Habel dengan adanya Set. Dan kalau kita perhatikan Bapak Mama terus sampai di ujung Sem, Ham, Yafet. Itu semua dari garis keturunan Habel. Kalau kita perhatikan memang ada juga yang nama yang sama. Ya. Seperti kalau kita perhatikan anak dari Kain itu ada yang nama Henok. Dan kalau kita perhatikan di Kejadian 4 ayat 17. Bahkan Kain menamai kota itu dengan nama anaknya Henok. Nah, kalau kita perhatikan terus Bapak Mama. Ya, kita perhatikan terus. Di bagian bawah dari yang pertama, label yang pertama. Ya, itu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, kalau kita lihat kenapa garis keturunan Sem itu yang saya tulis sampai Abraham, Nahor, dan Haran. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena waktu peristiwa Nuh. Nah, ini sudah masuk di akhir sudah pasal sampai pasal 11 itu Menara Babel. Jadi Nuh itu sampai pasal 10 keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kenapa keturunan Sem itu keturunan yang diberkati?
Coba kita perhatikan di masalah yang dihadapi oleh Nuh. Sembilan mulai dari ayat 20. 9 ayat 20 ya. Nuh menjadi petani, dialah mula. Setelah ia minum anggur, maka mabuklah ia telanjang. Dan maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayah, lalu menceritakan kepada kedua saudaranya. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, dan seterusnya. Nah, Sem yang sulung, tapi dia yang pasti memberi satu pencerahan kepada adiknya Yafet untuk bagaimana supaya ayah kita yang ditutupi auratnya. Karena itu Sem ini sangat diberkati, dan ucapan berkat itu juga disampaikan oleh Nuh. Nah, maka keturunan mulai dari Set atau Habel, Set, seterusnya kita lihat sampai Sem. Sem, Ham, Yafet. Di Sem ada Arpaksad, Shelah, terusnya sampai ke Abraham. Itu garis keturunan yang diberkati. Jadi tidak sembarang ini dimuat ini nama-nama, Bapak. Dia punya garis yang menunjukkan bahwa ini memang yang dikutuk, ini memang yang diberkati. Dan yang diberkati tetap nanti akan dituntut ketaatan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi iblis juga akan merongrong untuk bagaimana supaya mereka jangan beribadah kepada Tuhan. Nah, puncaknya apa, Bapak Mama kekasih Tuhan? Puncaknya itu di pasal 11. Kita lihat di akhir dari PA kita ini. Yaitu tentang Menara Babel. Nah, itu puncak sudah kekacauan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Mama, anak-anak dari keturunan Kain ini, ya, kita coba perhatikan saja yang apa ya, yang di keturunan Kain saja dulu. Nanti kita melihat di situ apa yang sebenarnya kacaunya ini Kain ini. Di pasal 4 ayat 11. Pasal 4 ayat 11. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan menamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi dia senang ini untuk membentengi diri, dia senang ini untuk ada di satu tempat, dan di tempat itu apa yang akan dilakukan kita lihat selanjutnya. Bagi Henok dilahirkan Irad dan seterusnya, dan ayat 19, Lamek mengambil istri dua. Satu ada, satu sila. Kita perhatikan. Ayat 20, ada itu melahirkan Yabal, dialah menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal, dialah menjadi bapa semua orang yang mainkan kecapi. Ya. Sila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembakan, tukang besi dan seterusnya. Mereka ini Bapak Mama, yang nanti sampai di Menara Babel ini dengan keturunan. Jadi mereka ini yang hanya dalam kota itu mereka suka hura-hura, bermain musik, ya, bernyanyi yang untuk senang-senang. Yang kemudian mereka membentengi diri supaya orang jangan kasih kalah mereka. Mereka mulai yang ada di tukang tembaga, tukang besi, mulai buat senjata untuk memproteksi apa? Untuk mempertahankan diri. Jadi mereka buat senjata-senjata untuk supaya jangan ada yang bisa melawan mereka. Ya. Nah, puncaknya mulai kita lihat pergerakannya itu semakin jelas, Bapak Mama. Itu anak keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet itu keturunan dari Ham. Kalau kita perhatikan, itulah Kanaan, Asyur, Filistin, Babel, itu yang rusak-rusak semua. Nanti Bapak Mam bisa baca sendiri. Coba cari tentang keturunan Ham itu. Itu keturunan yang nanti sangat, karena sudah mereka mendapat kutukan. Nama lainnya Kanaan. Iya. Itu kalau lihat garis keturunannya Ham itu jelas di situ. Siapa-siapa saja mereka. Nah, itulah mereka ini yang puncaknya nanti saat Menara Babel. Mereka bangun kekuatan tetapi Tuhan hancurkan karena sudah melihat bahwa sudah sangat luar biasa iblis punya cara. Jadi yang pertama kan Tuhan janji tidak akan lagi Tuhan musnahkan bumi kan? Di zaman Nuh toh. Nah, sudah mulai seperti Eden yang baru. Nuh dengan anak-anaknya. Tetapi kemudian jatuh, kembali mulai
di Menara Babel. Jadi ya sangat luar biasa cara iblis ini. Dan kemudian mulai lagi Kain yang baru, yaitu Ham dan keturunannya. Ya, jadi ini Bapak Mama yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini secara singkat, ya sebenarnya banyak sekali. Tapi saya singkat saja, cukup panjang sebenarnya. Jadi intinya dari Kejadian pasal 1 ayat 11, itu yang kita dapat lihat di situ. Jadi sedikit tadi tentang dogma bahwa Allah sudah taruh tentang ketritunggalannya di awal kitab Kejadian. Nanti kita akan perlahan-lahan lihat. Baik dogma tentang dosa, nanti perlahan-lahan saya akan antar tentang doktrin dosa itu. Intinya bahwa pemberontakan terhadap Allah, manusia menganggap diri setara dengan Allah, itulah doktrin yang mau ditanamkan iblis kepada manusia. Yang telah menerima doktrin atau perjanjian tentang ibadah yang sejati yang Tuhan sudah mau bangun dengan manusia. Baik, sampai di sini saya berikan kesempatan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dari Bapak Mama, saya kasih kesempatan. Satu. Iya, satu. Pohon kehidupan satu pohonnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ada 2 pohon. Ya, jadi yang dimakan adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, pohon kehidupan mereka belum sentuh. Tapi karena mereka sudah sentuh itu, mereka menjadi gelap. Artinya, hal yang tadi yang terang, karena mati, dalam artian rohani mereka, menjadi gelap. Jadi itu tidak cocok lagi mereka ada di taman itu, Tuhan usir. Tuhan usir mereka dari taman itu. Sehingga kenapa kita sampai sekarang, keturunan kita, ya pakai turunan dari Adam dan Hawa, itu dia mewarisi dosa. Dari Adam dan Hawa. Karena tadi ya sudah apa yang dilakukan Adam dan Hawa, yaitu dia sudah terkontaminasi dalam diri mereka dosa itu. Dia diwariskan terus. Baptinus, cari juga dari macam yang punya HP Android, caca dari Google, melihat tentang apa, dia akan menambah-nambah nanti. Dari Bapak Tua Bekahui, Mam Ambo, Mam Tina, Mam David, Mam Radi, Bapak Eka, Mam Dar, Bapak Feni, Bapak Noel, Sementara lewat tuh. Bapak Fian. Ada pertanyaan. Oke. Jadi Adik, ya, silakan. mungkin ya masih dalam lingkungan itu, tapi agak jauh dari sini. Oh, tidak apa-apa. Itu perubahan umur manusia itu yang begitu jauh, itu yang saya lihat. Baru kita ditemukan di kitab Mazmur itu hanya dikasih umur 70. Kalau masih kuat 80 dan seterusnya. Tapi sebelumnya, contoh saja macam Nuh, setelah air bah, dia berumur 900 sekian gitu. Nah, yang membuat saya bingung ini, yang saya maksud bertanya, kalau di dalam tafsiran khotbah menjelaskan tentang Ishak, dia memperanakan Ishak itu si siapa ini, Abraham itu umur 75. Nah, sementara ini yang ratusan tapi 75 kita anggap sudah terlalu tua. Sementara belum terlalu jauh begitu dengan waktu yang mereka hadapi gitu. Nah, sebetulnya kalau Abraham itu mungkin 75, ya belum terlalu tua juga begitu. Sementara kalau dilihat yang mereka ini sampai 900, 400 dan seterusnya. Nah itu apa memang ada batasan yang sudah Tuhan tentukan, sehingga ini yang saya tidak tahu persis sampai abad keberapa baru Tuhan tentukan, baru di stop sudah, jangan umur ratusan tapi sekian saja gitu. Mungkin Pak Pendeta ada auditnya. Oke, jadi terima kasih Bapak Noel. Jadi para ahli saat mereka baca tentang umur, mereka upaya cari tahu. Begitu. Kok umur dulu ini bisa panjang?
Bagaimana? Mereka temukan pertama itu di sini. Coba kita perhatikan makanan manusia. Pasal 1 ayat 29 ya. Coba lihat pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Jadi makanan manusia yang pertama itu, bukan ikan, bukan burung, bukan ini hewan ternak, tidak. Tumbuh-tumbuhan. Nah, karena manusia yang pertama itu, dorang belum tahu ini membunuh. Setelah jatuh dalam dosa, baru tahu ini bunuh kambing, ya kita buat pakaian, coba dong daging. Baru mulai, itu makanan yang tidak disampaikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Setelah diteliti, ternyata manusia itu punya makanan yang bikin dia bertahan hidup adalah salah satunya buah anggur. Buah anggur itu bikin manusia umur panjang. Nah, kenapa selanjutnya begitu? Manusia ini menjadi semakin pendek dia punya usia. Itu karena pertama, ini bumi semakin up dalam perkembangan teknologi apa segala macam, kan dulu juga di zaman itu teknologinya sudah modern sebenarnya kalau kita hitung dari zaman sekarang. Ya, kalau kita pikir contoh Menara Babel, mereka dari waktu itu awal-awal sih bisa buat menara yang begitu tinggi, ya. Macam Burj Khalifa yang di Dubai, yang dunia tertinggi. Nah, itu mereka di zaman itu sudah melakukan hal yang berarti teknologinya sangat luar biasa. Bumi semakin terkontaminasi. Manusia semakin makan bukan saja tumbuh-tumbuhan, tetapi ada makanan-makanan lain. Itu konsep pertama. Nah, konsep yang kedua, karena Tuhan melihat ya bahwa semakin manusia ini punya usia panjang, semakin manusia ini punya kejahatan sangat luar biasa dalam perkembangan. Jadi di Mazmur itu, oke, kamu punya batas umur begini. Jadi tentukan sudah oleh Tuhan. Kalau terlalu panjang, nanti kamu sengsara. Nah, jadi di situ ada konsep di mana usia Tuhan tentukan seperti ini karena kejahatan manusia sudah semakin luar biasa. Ya, jadi itu dua hal itu diteliti oleh secara ilmu alam. Ya, karena masalah ya manusia punya umur semakin pendek, yaitu karena sumber makanan dan juga terkontaminasi alam ini. Tetapi dari segi rohani, bahwa Tuhan batasi usia itu karena kejahatan yang semakin merajalela. Dan juga ya konsep memenuhi bumi. Jadi seperti itu yang saya coba baca dan saya ingat yang lalu Bapak Noel. Tapi kita nanti bisa cari-cari lagi informasi, dan nanti kalau kita ketemu kita saling melengkapi lagi ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang sempat pikir tadi dan mau sampaikan? Tidak ada lagi? Baik, demikian itu Bapak Mama kekasih Tuhan. Terima kasih karena kita sudah ada bersama-sama. Memang saya katakan yang lalu bahwa kita yang pertama itu memang hanya istilahnya introduksi kalau dalam bahasa pengajaran PA Majelis. Jadi kita pengantar begitu. Maka semakin masuk ke sini, maka kita harus semakin serius karena kita sudah mulai masuk lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam. Jadi saya percaya bahwa roh Tuhan menolong kita sehingga kita meskipun tidak banyak yang kita tangkap, tetapi adalah yang kita bawa pulang. Yang kita jadikan bekal dan pegangan di dalam pertumbuhan iman dan juga pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Mama kekasih Tuhan, dalam kesempatan indah ini sebelum saya lanjutkan dengan nyanyian dan doa. Jadi ada yang perlu kami mau sampaikan terhadap Mamfian tadi. Nah, terhadap Bapak Mamfian sehubungan dengan pergumulan yang Bapak Fian sampaikan yang lalu, dan kita sudah melewati pembahasan saat sidang majelis tadi malam.